Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1156-1160. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Kesadaran ilahi Kinmu beriak dan menyelidiki kekosongan gurun hitam ini, tetapi yang dilihatnya hanyalah pasir hitam beterbangan di mana-mana di banyak lapisan kekosongan. Bahkan binatang buas tidak berani melangkah ke tempat ini. Dia mengangkat penghalang kesadaran ilahi untuk menghalangi badai pasir, tetapi penghalang itu segera berubah menjadi saringan. Astaga, astaga, astaga. Butiran pasir hitam menembus tubuh mereka dan membuat tubuh mereka berlubang. Kinmu, Yaner, naga kilin, dan binatang buas di bawah kaki mereka semuanya berlumuran darah. Namun, binatang buas ini tampaknya kerasukan saat berjalan menuju gurun hitam tanpa henti. Kinmu segera mengubah penghalang dan menggunakan ki vital untuk membentuknya, dan tak lama kemudian, banyak lubang kecil muncul di sana. Dia mencabut pedang patah yang telah ditempanya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pedang patah itu bersinar terang saat menebas badai pasir. Dengan serangkaian suara berdenting, semua rune mikroskopis yang telah dia cetak pada pedang patah itu padam. Jantung Kinmu berdebar kencang karena ketakutan. Pedang patah ini ditempa dari harta langka istana leluhur dan terbuat dari bahan terbaik. Bahkan si bisu tidak bisa berhenti memuji metode penempaan Kinmu, berpikir bahwa dia telah mempelajari dasar-dasarnya dan dapat membangun istana surgawi tempah. Namun, ketika dihadapkan dengan pasir hitam di gurun, pedang patah ini pun tak kuasa menahannya. Dia segera mendirikan pagoda langit berkaca dan memobilisasi 28 surga. Berbagai surga berputar terus-menerus untuk melindungi mereka dan binatang buas. Namun, 28 surga juga hancur oleh pasir hitam. Angin kencang dan pasir menyapu 28 langit. Bahkan harta karun di dalam 28 langit pun terkena dan berserakan. Tidak diketahui apa butiran pasir itu, tetapi mereka sangat menakutkan. Mereka hanyalah logam suci yang paling keras. Kinmu bersandar pada pagoda langit hijau dan berusaha sekuat tenaga menjaga 28 langit untuk melindungi mereka dan para binatang hampa. Binatang hampa itu menyambut pasir hitam yang memenuhi langit dan berjalan menuju kedalaman gurun. Gurun ini juga merupakan tanah harta karun. Pasir hitamnya dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, tetapi tempat ini terlalu berbahaya dan sulit untuk dimasuki. Naga kilin menangkap sebutir pasir hitam yang jatuh. Ia melihat pasir hitam itu berkilau seperti logam, tetapi ia tidak melihat tanda logam apapun. Pasir itu sangat berat. Binatang hampa itu bergerak maju dengan susah payah. Tidak ada matahari atau bulan di sini, dan setelah berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui, badai pasir itu tiba-tiba melemah dan langit berangsur-angsur menjadi terang. Kinmu menghela napas lega. Dia menopang pagoda langit berkaca dan melihat ke depan, hanya untuk melihat padang pasir putih di depannya. Badai pasir melanda gurun putih, dan sungguh menakjubkan. Di antara gurun hitam dan gurun putih, barisan pegunungan yang panjang dan berkelok-kelok berdiri di sana, dipenuhi dengan kilauan yang sederhana dan polos. Di samping pegunungan ini, terdapat banyak reruntuhan kuno milik desa para penguasa penciptaan. Beberapa ahli penciptaan pasti telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menyeberangi gurun dan datang ke sini. Mereka pasti telah membangun beberapa desa di sini untuk menetap. Tidak ada badai pasir di dekat pegunungan, jadi ketika binatang buas itu sampai di dasar pegunungan, ia berhenti. Kinmu melompat turun dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Tebing itu curam seperti tembok, tetapi ada gunung dan sungai di sini. Ada semua jenis tumbuhan, dan tidak sepi seperti tempat lain. Tiba-tiba, Kinmu melihat hutan di gunung berguncang, dan seekor binatang besar menyembulkan kepalanya. Binatang besar itu bukanlah binatang hampa, melainkan binatang besar lain dari zaman purba. Ia bersembunyi di sini dan berhasil lolos dari pembantaian binatang hampa. Binatang buas besar di istana leluhur belum punah. Kinmu terkejut sekaligus gembira. Ada rumah-rumah tinggi di desa terdekat, tetapi rumah-rumah itu sudah kosong. Tidak ada ahli dalam penciptaan. Kinmu mencari di desa dan menemukan kerangka beberapa ahli penciptaan. Salah satu dari mereka memegang batu permata. Kinmu melangkah maju dan mencongkel tulang-tulang di tangannya. Ia melihat bahwa batu permata itu seperti diagram Taiji yang paling sederhana. Berwarna hitam di satu sisi, putih di sisi lainnya,
dingin di satu sisi, dan panas di sisi lainnya. Di bagian tengah, terdapat garis pemisah hitam dan putih yang melengkung. Yin dan yang harmonis, dan sangat indah. Qin Mu menyeka debu di atasnya. Tiba-tiba, permata Taiji mulai berubah dan melayang di telapak tangannya. Yin dan yang mengalir dan berpotongan. Catatan, Ro tidak menggunakan istilah batu dewa atau batu asal, dan menggunakan istilah permata. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika batu permata itu mengalir, tampaknya tidak memiliki bentuk atau rupa yang normal. Batu itu terus berubah, dan Qin Mu terpesona olehnya. Tanpa disadari, ia memasuki kondisi yang misterius dan menakjubkan. Diagram Yin yang Taiji pada batu permata itu berbeda namun sama cemerlangnya dengan diagram Yin yang Taiji pada harta karun ilahi embrio rohnya. Catatan, ketika dia berpisah dengan adik laki-lakinya, Qin Fengqing, tubuh jasmaninya tidak memiliki jiwa. Dia kemudian menggunakan serangan balik dari penghancuran istana surgawinya dan 7 harta ilahi untuk menciptakan harta karun ilahi embrio rohnya sendiri. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika dia melihat batu ilahi Taiji, dia secara tidak sadar menghubungkannya dengan diagram Taiji miliknya sendiri. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia tersadar dan menyimpan batu dewa Taiji. Sambil tersenyum, dia menghela napas panjang lega dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini adalah tambang Taiji yang sebenarnya. Tempat yang ditempati dewa berdaulat Lang Xuan tampaknya juga merupakan diagram Taiji, tetapi itu seharusnya tanah palsu. Tidak heran dia tidak bisa menggali apapun dari sana. Tuan muda sudah bangun. Suara Yaner terdengar. Qin Mu melihat ke arah sumber suara dan melihat Yaner berubah menjadi seorang wanita. Dia sedang memasak sementara naga kilin sedang bermeditasi untuk mengolah qingnya. Dia meletakkan batu ilahi penciptaan agung di tengah alisnya untuk mengolah kesadaran ilahinya. Qin Mu tercengang dan bertanya, sudah berapa lama aku berdiri di sini? Sudah 10 hari. Yaner menata hidangan dan berkata, tempat ini cukup kumuh. Untungnya, saya membawa beberapa sayuran, buah-buahan, dan ramuan spiritual. Fatih Dragon telah mengolah beberapa hektar tanah tandus dan berencana untuk menanam beberapa ramuan spiritual di sini. Dia menyeduh secangkir teh dan menyajikannya, saatnya makan. Naga kilin terbangun dan sangat gembira melihat Qin Mu, Master Sekte sudah bangun. Ketiganya duduk. Yaner mengambil earthcown kecil dan meletakkannya di atas meja. Dia meletakkan piring di depannya, dan di piring itu ada pil roh. Jangan sampai terkena tubuhmu, perintah Yaner pada ini earthcown. Dia membawa 2 piring pil roh lagi dan menggunakan daun ramuan roh yang lembut untuk menumisnya. Dia meletakkannya di depan naga kilin dan berkata, aku telah menambahkan beberapa jamur roh salju dingin untukmu, membantu mengurangi panas dalam. Binatang hampa itu duduk di tanah dengan keempat kaki depannya disangga di tanah, memperhatikan mereka makan. Qin Mu memvisualisasikan beberapa daging dan darah, dan binatang hampa segera bergegas untuk memakannya. Setelah Qin Mu selesai makan, dia perlahan-lahan meminum tehnya dan dengan santai melihat ke arah pegunungan yang membentang ribuan mil ini. Dia melihat berbagai macam tumbuhan langka dan aneh di hutan, dan ada banyak binatang buas yang berkeliaran di sekitarnya. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Naga kilin buru-buru menelan pil roh dan bertanya tepat pada waktunya, mengapa Master Sekte tertawa. Qin Mu menunjuk ke arah pegunungan dan berkata dengan santai, aku menertawakan dewa penguasa Lang Xuan karena gagal mengenali tanah harta karun yang sebenarnya. Dia pikir dia telah menduduki tambang Taiji, tetapi dia tidak menyangka tambang itu akan jatuh ke tanganku. Dia tertawa terbahak-bahak. Para ahli penciptaan tidak pernah menggali apapun dari tambang yang ditempatinya karena mereka menggali tempat yang salah. Bahkan jika Lang Xuan memiliki kemampuan luar biasa dan menggali seluruh tempat itu, dia bisa melupakan penggalian batu ilahi Grand Extremes yang asli. Makanlah dengan cepat. Setelah kita makan, mari kita cari tahu di mana tambang itu. Catatan, mengikuti konvensi dengan Agung, Taiji akan diterjemahkan menjadi Ekstrim Agung, dengan 2 ekstrim yaitu Yin dan Yang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Naga kilin mengambil piring dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Earthcown yang mungil juga memasukkan setengah pil roh ke dalam mulutnya, tetapi dia hampir tersedak sampai mati. Yaner buru-buru menepuknya sebelum dia bisa menelannya. Semua orang sudah siap berangkat. Qin Mu menunjuk ke arah binatang hampa dan berkata, tetaplah di sini. Binatang hampa itu duduk dengan patuh dan meneteskan air liur sambil menatap berbagai binatang besar yang muncul dan menghilang tanpa diduga. Lidahnya yang panjang terus menjulur dari dagunya dan menggulung air liur yang mengalir dari mulutnya. Panjang pegunungan ini mencengangkan, dan gunungnya curam. Begitu Qin Mu masuk, dia merasakan sesuatu yang aneh. Gunung ini membuat orang merasa ada yang tidak beres, dan ketika ki vitalnya mencapai sini,
ki itu menjadi lamban, seolah-olah terjebak di pasir. Kinmu segera mengeksekusi pagoda langit berkaca dan melihat 28 langit berputar. Namun, mobilisasi 28 langit menjadi lebih sulit. Bukan hanya itu saja, dia juga merasakan tubuh jasmani dan roh primordialnya menegang, dan darah di tubuhnya akan berubah menjadi padat. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 28 langit di pagoda langit cerah telah berubah menjadi abu-abu. Dia tidak tahu mengapa. Naga Kilin menoleh ke belakang untuk melihat ekornya dan berteriak dengan heran, "Master Sekte, aku akan memadatkannya. Kekuatan di sini sangat aneh. Kalian mundur dulu, aku akan mencari jalan." Kinmu membiarkan Yaner dan Naga Kilin turun dan naik sendiri. Dia berkata dengan suara rendah, "Menurut logika, tambang ekstrim besar seharusnya memiliki Yin Qi dan Yang Qi. Kekacauan seharusnya masih dalam keadaan yang belum bisa dipisahkan. Tempat ini agak aneh." Tidak lama kemudian, dia tiba di jalan pegunungan dengan pagoda langit berkaca. Ini seharusnya jalan pegunungan yang dibuka oleh para master penciptaan yang telah memasuki tempat ini. Jelas bahwa para master penciptaan yang datang ke sini juga berencana untuk memasuki tempat ini untuk menambang batu-batu suci, dan mereka seharusnya sudah menemukan lokasi tambang. Selama aku menyusuri jalan pegunungan ini, aku akan dapat menemukan lokasi tambang Grand Extremes. Kinmu terus mendaki dan melewati beberapa bukit. Tiba-tiba, dia melihat patung batu yang sangat tinggi berdiri di jalan. Kinmu melangkah maju dengan hati-hati dan melihat patung batu itu menghadap ke arah tambang. Patung itu tampak hendak pergi, dan di punggungnya terdapat alat tambang yang ditempa dari logam suci. Dia berjalan ke depan patung batu itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Patung batu ini seharusnya dipahat oleh seorang ahli penciptaan, tetapi entah mengapa, patung itu malah berdiri di sana. Ada banyak tradisi dan adat istiadat aneh di era purba. Ini seharusnya menjadi adat istiadat klan penguasa penciptaan yang hidup dari pertambangan. Ia terus maju, dan tiba-tiba, ia melihat patung batu lain di samping jalan setapak. Patung itu tingginya sama, dan tampak seperti seorang ahli penciptaan dewasa. Ia memandang ke depan dan melihat bahwa di jalan itu, ada lebih banyak patung batu para ahli penciptaan yang dibangun dengan jarak yang sama. Ekspresi Kinmu muram. Satu dari dua patung batu masih bisa dijelaskan sebagai kebiasaan para ahli penciptaan, tetapi lusinan patung batu ini tidak mungkin merupakan kebiasaan mereka. Dia terbang ke udara dan mendarat di depan sebuah patung batu, sambil memeriksa inti alisnya. Mata vertikal di antara alis patung batu itu tertanam dengan batu ilahi penciptaan agung. Patung-patung batu ini semuanya adalah ahli dalam penciptaan. Kinmu melihat sekeliling dan berpikir dalam hati, para penambang dari para ahli penciptaan datang ke sini, tetapi mereka menemukan kekuatan aneh di tambang Grand Extremes dan berubah menjadi batu. Apakah ini jalan penciptaan? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada saat menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, napasnya dipenuhi dengan kotoran, dan bahkan ki vitalnya pun tercemar. Jantung Kinmu bergetar hebat. Dia mengeluarkan pedang patah dan dengan lembut mengiris telapak tangannya, menyebabkan darah segar mengalir keluar. Dia sudah berada di alam dewa sejati, dan darahnya telah lama berubah menjadi darah dewa. Darah itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika darahnya jatuh ke tanah, setetes darahnya pun akan berubah menjadi danau darah. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga dapat membuat tanaman tumbuh dengan liar. Pohon yang layu akan mengalami musim semi, dan daratan seluas 1000 mil akan berubah menjadi hutan lebat. Bahkan darah sucinya dapat memurnikan tanaman, mengubahnya menjadi roh iblis. Meskipun dia sedikit kurang sebagai seorang celestial venerable, darah sucinya mengandung vitalitas tak terbatas dan mengerikan. Namun, saat darah segarnya jatuh ke tanah, darahnya dengan cepat membeku. Tidak ada aktivitas, dan darahnya tidak lagi bening. Sebaliknya, pasir dan batu perlahan-lahan tumbuh dari darahnya. Kinmu mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengusap bagian tengah alisnya. Mata vertikal terbuka, dan rune yang tak terhitung jumlahnya dari cangkang telur kaisar surgawi diaktifkan. Batu asal penciptaan agung diaktifkan, dan dao besar yudu beredar di benua karakter Kin. Proses transformasi darah langsung tertangkap di matanya. Struktur darah dewanya berubah dari darah menjadi batu. Tak lama kemudian, darah di tanah berubah menjadi tumpukan pasir. Kekuatan di sini dapat mengubah hakikat materi. Kinmu mengedipkan matanya dan melihat sekeliling dengan mata vertikal di tengah alisnya. Dia melihat bahwa pegunungan ini megah dan menakjubkan. Ada banyak binatang purba besar yang beristirahat di pegunungan, dan hutannya juga cukup lebat. Seolah-olah kekuatan misterius ini hanya memengaruhi dirinya dan tidak memengaruhi tanaman dan hewan di sini. Kinmu tidak lagi melangkah maju. Sebaliknya,
dia berjalan ke sisi jalan dan dengan hati-hati mengamati sehelai rumput yang lembut. Dalam pandangannya, urat-urat rumput yang lembut itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan tebal. Secara bertahap, jajaran gunung muncul di depan matanya, dan air di rumput berubah menjadi sungai. Dia bahkan mendengar suara ombak bergelombang di telinganya. Qin Mu tercengang. Tiba-tiba, ia melihat struktur rumput itu perlahan berubah. Ia buru-buru mundur beberapa langkah dan melihat rumput yang lembut itu tumbuh dengan cepat menjadi pohon besar. Cabang-cabangnya terkulai ke bawah seolah-olah telah tumbuh selama ratusan ribu tahun. Qin Mu hendak mengamati lebih dekat struktur garis urat nadi itu ketika pohon besar itu berangsur-angsur berubah lagi. Di bawah tatapannya, pohon itu berubah menjadi raksasa purba yang meraung ke arahnya dan menerkamnya. Kesadaran Qin Mu meledak, dan dengan satu gerakan, langit agung yang meliputi langit pun terbentuk. Tubuh binatang purba itu dengan cepat menjadi lebih tipis, memanjang tanpa henti saat ia menjulang lebih tinggi. Namun sebelum Qin Mu dapat menyelesaikan seni ilahinya, dia melihat binatang aneh itu berubah menjadi gumpalan udara yang mengalir ke bawah. Arus udara itu mendarat di tanah dan berubah menjadi rumput lembut di pegunungan. Qin Mu tertegun dan mengerutkan kening. Satu bunga, satu rumput, dan satu dunia. Namun, ada berbagai macam perubahan. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada keadaan. Petik 2. Qin Mu menatap gunung, sungai, dan pepohonan di sekitarnya, dan perasaan mengerikan muncul di hatinya. Dia bergumam, tempat ini jauh lebih besar dari apa yang bisa kulihat, berkali-kali lipat lebih besar. Dia menggigil dan segera berbalik untuk turun gunung. Naga Kilin melihatnya berbalik dan hendak bertanya ketika dia melihat Qin Mu mengambil sebutir pasir dari tanah. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan meniupnya. Suara mendesing. Pasir hitam itu terbang ke depan dan membesar saat berputar. Tak lama kemudian, pasir itu berubah menjadi gunung kecil logam suci. Naga Kilin dan Yaner melompat kaget. Mereka menatap kosong ke arah gunung yang terbentuk dari emas hitam yang terbang ke kejauhan dan jatuh ke lautan pasir. Anehnya, ketika gunung hitam itu jatuh ke lautan pasir, tiba-tiba ia berguling dan berubah wujud menjadi raksasa purba yang berlari kencang. Ketika makhluk hampa itu melihat ini, ia tidak dapat menahan kegembiraannya. Ia segera mengejar dan hendak menggigit binatang aneh itu hingga mati. Tanpa diduga, ketika mulutnya yang besar mendarat, binatang besar itu benar-benar berubah menjadi sebutir pasir yang tidak berarti dan jatuh ke lautan pasir. Naga Kilin dan Yaner tercengang. Sesuai dengan yang diharapkan, Qin Mu kembali mendaki gunung dan tiba-tiba menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ki dan darah dalam tubuhnya mendidih saat lapisan cahaya warna-warni bermekaran keluar. 10.000 sinar menutupi tubuhnya saat ia bergegas mendaki gunung. Tambang ini bukanlah jalan penciptaan, tetapi gabungan dari Yin dan Yang. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berkembang, dan ini adalah Dao Yin dan Yang. Namun, Dao Yin dan Yang ini benar-benar mendalam. Seluruh tanah suci terbentuk dari 2 Qi, Yin dan Yang. Lebih jauh lagi, Qi Yin dan Yang di sini terus berubah karena adanya pertemuan. Qi Yin dan Yang dapat berubah menjadi apa saja. Bisa berupa gunung, batu, pohon, binatang besar, dan bahkan dunia. Qin Mu melewati patung-patung batu para master penciptaan dan berkata dengan suara rendah, para master penciptaan ini tidak dapat menahan Dao Yin dan Yang di sini, jadi tubuh jasmani mereka berubah menjadi patung-patung batu. Tambang ekstrim agung ini memiliki kesadaran. Dao Yin dan Yang mirip dengan Pao penciptaan. Di dunia saat ini, di jalan penciptaan, aku adalah seorang yang mulia surgawi. Qin Mu menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk memobilisasi ki vitalnya dan merangsang teknik penciptaan mendalam untuk bertahan melawan invasi Yin dan Yang. Dia kemudian bergegas ke jalan setapak pegunungan. Tak lama kemudian, ia tiba di ujung jalan setapak pegunungan dan bertemu dengan ratusan patung batu. Beberapa dari para ahli penciptaan ini diserbu oleh Dao Yin dan Yang dan berubah menjadi patung batu sementara yang lainnya meninggal dalam perjalanan pulang. Orang bisa melihat betapa mengerikannya tambang ini. Qin Mu mengedarkan teknik penciptaan mendalam tidak hanya untuk menahan invasi Dao Yin dan Yang, tetapi juga untuk menyesuaikan struktur tubuh jasmani dan roh primordialnya ke kondisi optimal. Namun, Dao Yin dan Yang juga akan mengubah ki vital dan kesadaran ilahinya, membuat ki vitalnya tidak lagi murni dan kesadaran ilahinya tidak lagi sempurna. Ini adalah bagian yang paling mengerikan. Mengubah ki vital dan kesadaran ilahinya untuk menghancurkan kultivasinya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Orang-orang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih unggul dan lebih rendah dalam hal perbedaan Dao, tetapi ada perbedaan. Dao Yin dan Yang ini memang sedikit lebih unggul daripada jalan penciptaan. Dia memeriksa tubuhnya dengan saksama dan mengendalikan ki vitalnya.
dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia membawa Yaner dan naga kilin, dia tidak akan bisa melindungi mereka. Tambang ini memiliki perasaan, yang berarti seluruh tambang ini hidup. Ia melihat sekelilingnya. Segala sesuatu di area pertambangan dapat berubah bentuk kapan saja, berubah menjadi berbagai macam bahaya dan berubah menjadi berbagai bentuk kehidupan. Ia harus waspada terhadap hal itu. Dia melangkah masuk ke dalam tambang, dan di sana ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh para ahli penciptaan. Para ahli penciptaan yang dengan susah payah datang ke tempat ini tidak pernah menyangka tempat ini begitu berbahaya. Mereka menambang di sini, dan tubuh serta jiwa mereka tanpa sadar telah berubah. Pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kinmu menggunakan pagoda langit berkaca untuk maju di sepanjang tambang. Pagoda langit berkaca telah berkarat, dan 28 langit redup. Harta karun di dalamnya juga telah redup. Tidak akan mudah menambang batu-batu ilahi ekstrim agung di sini. Aku tidak bisa menggunakan pagoda langit berkaca untuk menekan keanehan tambang ini. Dia mengerutkan kening. Tambang ini berbeda dengan tambang kekacauan. Tambang ini terbuka keluar, dan ada beberapa bagian batu ilahi ekstrim agung yang tertanam di bebatuan di dinding gunung. Keadaan batu suci dan bahkan gunung juga terus berubah. Seolah-olah setetes tinta telah jatuh ke permukaan adonan dan perlahan-lahan mengaduknya. Kinmu menyingkirkan pagoda langit berkaca. Meskipun kuat, tampaknya tidak banyak gunanya di sini. Dia mengambil beliung yang ditinggalkan oleh para ahli penciptaan dan hendak mencungkil batu ilahi ekstrim agung ketika dinding gunung tiba-tiba berubah. Warna hitam dan putih mengalir keluar dan perlahan berubah menjadi wajah manusia. Kinmu tercengang saat melihat warna hitam dan putih terus mengalir. Wajah manusia menjadi lebih jelas, dan tubuh tumbuh lagi. 4 anggota tubuh tumbuh, dan di tangannya ada beliung. Gambar di dinding gunung itu persis sama dengan Kinmu, kecuali warnanya monokrom. Kinmu mengamati dirinya sendiri di dinding gunung, namun gambar di gunung itu sama sekali tidak menarik. Sebaliknya, ia mengangkat kapaknya dan membuat gerakan menebas. Suara mendesing. Beliung itu benar-benar keluar dari dinding gunung dan menjadi nyata, menimbulkan badai yang hendak menebas kepala Kinmu. Mata dewa di alis Kinmu terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar, menghancurkan kapak itu menjadi berkeping-keping. Kinmu, yang berada di dinding gunung, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba ia melompat, dan gagang kapak di tangannya berubah menjadi pedang patah. Cahaya pedang mengalir keluar seperti air terjun dari dinding gunung. Gerakan dan seni bela diri yang dia lakukan sebenarnya adalah pedang bencana kebangkitan Kinmu, yang hampir identik dengan keterampilan pedang Kinmu. Faktanya, kepadatan ki vitalnya bahkan lebih padat daripada Kinmu. Kekuatan gerakan pedangnya bahkan lebih kuat, tetapi Kinmu mencabut pedang yang patah itu. Ki vitalnya bersirkulasi, dan pedang yang patah itu dikembalikan ke keadaan semula. Dia mengayunkan tangan pedangnya dan memblokir semua gerakan pedangnya di dinding gunung sebelum menusuk jantung alisnya. Kinmu mengembalikan pedang itu ke sarungnya dan berkata sambil tersenyum, mereka yang belajar dariku akan hidup, mereka yang meniru dariku akan mati. Saudara Dao di tambang ini, kamu belum pernah mengalami urusan duniawi, jadi sulit bagimu untuk memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi milikku. Kinmu di tembok gunung ditikam sampai mati olehnya, dan tubuhnya hancur, masih berubah menjadi hitam dan putih. Kinmu hendak mencungkil batu Grand Extremes Divine Stone itu ketika warna hitam dan putih di dinding gunung tiba-tiba mengalir lagi. Warna putih di dinding gunung berubah menjadi gambar seorang tetua dengan alis putih, janggut putih, dan mata putih, sedangkan warna hitam berubah menjadi gambar Earthbound dengan kepala banteng, wajah harimau, dan 3 mata. Kinmu tercengang. Ia melihat bahwa di 2 dinding tambang, batu-batu ilahi ekstrim agung hitam dan putih terus berubah tanpa henti. Di 2 dinding gunung, gambar-gambar Adipati Langit dan Pangeran Bumi muncul satu demi satu. Untuk setiap Adipati Langit yang muncul dengan ekspresi ramah, Pangeran Bumi yang tampak garang melengkapinya. Keringat dingin mengucur di dahi Kinmu. Tambang itu melengkung, dan di dinding gunung yang melengkung, Duke Langit dan Kaun Bumi membuka mata mereka. Meskipun mereka tinggal di dinding gunung, mereka menatapnya serempak. Kinmu mengepalkan tinjunya dan mencibir, saudara Dao di tambang ini, kau hanya meminjam Yin dan Yang untuk berubah menjadi Adipati Langit dan Pangeran Bumi. Bisakah kau berubah menjadi Dao besar Suandu dan Yudu? Tepat saat dia berkata demikian, Duke Langit dan Pangeran Bumi di dinding gunung tiba-tiba bergerak. Seni ilahi Dao surgawi dan seni ilahi Yudu meledak dari dinding gunung, dan bahkan ada cambuk sungai bawah. Sungai surgawi dan mata air kuning 9 lengkungan berputar mengelilingi satu sama lain dan memenuhi langit. 49 Dao surgawi dan 64 Dao agung Yudu menyeruak dari dinding gunung.
Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Naga Kilin dan Yaner sedang berkultivasi di kaki gunung, dan Pangeran Bumi Kecil mencoba memanjat gunung untuk menangkap binatang aneh sebagai makanan. Namun, Naga Kilin mengangkat cakarnya untuk menekan ekor harimau, dan ia mencoba memanjat beberapa kali tetapi tetap ditarik kembali. Binatang hampa itu meneteskan air liur saat menatap raksasa purba yang muncul dan menghilang secara tak terduga. Ia ingin naik ke atas gunung, tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahayanya. Selain perintah Kinmu, ia tidak berani bergerak. Pada saat itu, Naga Kilin dan Yaner terbangun. Mereka menoleh untuk melihat gunung, hanya untuk melihat semua jenis cahaya menyembur keluar dari gunung. Suara dao bergema dan meraung terus-menerus, membentuk fenomena yang menakutkan. Tuan muda, dia. Tepat saat Yaner berkata demikian, sesosok tubuh terbang tinggi dan jatuh dari gunung. Ia mendarat di depan mereka dengan bunyi gedebuk dan menghadap tanah dengan separuh kepalanya terkubur di pasir hitam. Naga Kilin segera maju dan hendak membantu Kinmu berdiri. Jangan sentuh aku, tulangku retak. Suara Kinmu terdengar. Naga Kilin melompat kaget dan langsung bertanya, Master Sekte, di mana tulangmu patah? Seluruh tubuhku retak. Kinmu gemetar kesakitan. Naga Kilin dan Yaner saling memandang dengan cemas. Mereka segera meraih Little Earthcown yang hendak naik gunung dan memarahinya, bahkan Tuan Muda telah dipukuli seperti ini, dan kau masih ingin naik dan mati. Berdirilah di sana. Earthcown yang mungil itu menundukkan kepalanya dan dengan enggan mendekati sudut dinding. Dia menatap kukunya dengan lesu dan tidak mengatakan sepatah kata pun, merasa sangat dirugikan. Kinmu menggunakan teknik kreasinya untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Ketika luka-lukanya telah sembuh total, dia beristirahat sejenak dan mencibir, kau pikir kau bisa membuatku mundur begitu saja? Tidak semudah itu. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat pedangnya sambil berjalan mendaki gunung. Naga Kilin dan Yaner tampak khawatir saat melihatnya memasuki gunung. Kinmu datang ke tambang dan melangkah maju dengan pedang di tangannya. Dia menatap lurus ke depan dan melihat bahwa di kedua sisi dinding gunung, batu-batu ilahi ekstrim agung hitam dan putih berputar-putar. Adipati Langit dan Pangeran Bumi perlahan-lahan muncul seperti mural. Telapak tangan Adipati Langit itu bergerak, dan muncullah 49 lengan, 49 tangan masing-masing memegang harta karun dao surgawi. Tidak ada pengulangan garis besar, segel, payung, jurang, lubang, tali, bambu, tempat, gerbang, dan seterusnya. Sementara itu, Earthcounts itu bergetar pelan, dan 64 lengan muncul. Masing-masing dari mereka memegang jimat, kapal, cambuk, tanduk, mata, kui, lampu, dan benda-benda lainnya di tangan mereka. Wilayah harta karun ilahi. Kinmu menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa dan berteriak pelan. Alamnya meluas dengan cepat. Di kaki gunung, Naga Kilin dan Yaner mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah tambang. Cahaya beraneka warna menyembur keluar, dan banyak seni ilahi dao yang hebat meledak. Gemuruh yang memekakkan telinga datang dari sana, dan gelombang mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar mengguncang langit di atas. Tak jauh dari situ, ini Earthcown juga mendongak untuk melihat ke atas. Namun, dia terlalu pendek dan tidak bisa melihat dengan jelas, jadi dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memanjat binatang hampa itu. Binatang hampa itu juga mengamati pertempuran di area pertambangan, tetapi ketika merasakan makhluk kecil ini merangkak di tubuhnya, matanya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Ia memamerkan giginya dan memperlihatkan ekspresi mengancam. Akan tetapi, saat ini Earthcown naik ke atas kepalanya, ia tidak bergerak. Saat ini Earthcown baru saja mencapai titik tertinggi dari Void Beast, sesosok manusia terbang keluar dari tambang dan menghantam pasir hitam dengan suara gemuruh. Ia meluncur puluhan mil di tanah. Jangan bantu aku berdiri. Kinmu sangat marah, dan dia terlatih-tatih mundur sambil menggunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk mengobati luka-lukanya. Dia mencibir dan berkata, aku tidak percaya ranjau biasa dapat membunuhku. Aku adalah yang mulia surgawimu yang agung dan agung. 10 yang mulia surgawi dari surga surgawi seharusnya adalah adik-adikku. Mereka semua memiliki wilayah kekuasaan masing-masing, jadi bagaimana mungkin aku tidak memiliki satu pun? Naga Kilin dan Yaner saling memandang dengan cemas. Mereka menyaksikan saat dia menyembuhkan luka-lukanya dan naik ke gunung dengan niat membunuh. Master Sekte punya pilihan untuk memilih tempat lain, tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Kata Naga Kilin dengan suara rendah. Setelah beberapa hari, Kinmu terbang keluar dari gunung lagi. Kali ini, dia tidak mendarat di pasir hitam melainkan di padang pasir putih di seberang gunung. Naga Kilin memandang ke kejauhan sejenak, tetapi tatapannya tidak dapat menembus pegunungan ini. Dia hanya dapat melambaikan tangannya dan berkata, bubar, bubar, jangan lihat.
Di sisi lain, Kinmu memasuki gunung lagi. Dia memperlakukan tambang ekstrim besar ini sebagai metode kultivasi lain untuk melihat apakah masih ada peluang baginya untuk berkembang. Kalau orang lain, mereka pasti sudah lama mundur saat menghadapi kesulitan, tetapi dia menjadi semakin heroik semakin dia bertarung. Sekalipun dia tidak bisa memahami Dao Yin dan yang ditambang ekstrim besar, dia masih bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang Dao Surgawi dan Dao Agung Yudo. Dia memasuki tambang lagi dan terlempar lagi. Namun, dia bangkit kembali dan penuh semangat juang. Dia bertahan lebih lama di tambang. Dia memasuki tambang itu lagi dan terlempar lagi dan lagi. Namun, dia berhasil bangkit kembali setiap kali dan penuh semangat juang. Waktu yang dihabiskannya di tambang menjadi lebih lama dan akhirnya, pada hari ini, Kinmu benar-benar menstabilkan dirinya di dalam tambang. Dia sendiri memblokir serangan dari Heaven Duke dan Earthcount dari dinding gunung di kedua sisi tambang. Tidak peduli apapun jenis seni ilahi Heavenly Dao dan seni ilahi Yudo yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membuatnya mundur selangkah pun. Dia maju perlahan-lahan sambil menerobos masuk ke dalam tambang sejauh 5 meter. Tiba-tiba, Duke Langit dan Pangeran Bumi menghentikan serangan mereka dan bersembunyi. Kinmu berdiri di tambang dan melihat sekeliling. Dia melihat batu dewa ekstrim agung di dinding gunung masih berputar pelan, dan Qi Yin dan yang di dinding gunung masih mengalir pelan. Dia mengangkat kakinya dan hendak melangkah lebih jauh tetapi dia malah menarik kembali kakinya. Suara retakan bergema dari belakangnya, dan Kinmu tiba-tiba berbalik. Dia melihat seorang ahli penciptaan yang membantu melepaskan wujud batunya dan mendapatkan kembali tubuhnya yang terbuat dari daging dan darah. Ahli penciptaan itu berjalan ke arahnya dengan kapak dan beliung di bahunya. Dadanya terlihat, dan dia tampak sangat berani. Untuk menduduki tambang ini, sungguh sulit. Kinmu membangkitkan semangatnya dan menatap para master penciptaan yang berjalan. Tubuh sang master penciptaan sangatlah agung, dan setiap gerakannya mengikuti irama alami Dao. Di kedua sisi, dinding tambang Grand Extremes dipenuhi dengan Qi Yin dan Yang. Qi hitam dan putih saling melingkar dan masuk ke dalam tubuh penguasa penciptaan. Rune Dao di tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Dia memiliki 3 mata, mata di tengah alisnya masih memiliki batu ilahi penciptaan agung. Batu ilahi ekstrim agung terbang dan menempel pada batu ilahi penciptaan agung, menggantikannya dan meremasnya ke dalam otaknya. Kedua mata master pencipta ini menjadi sangat aneh. Pupil matanya terbagi menjadi 2 dan berubah menjadi 2 ikan yin-yang yang berputar mengelilingi satu sama lain. Murid ganda, sudut mata Kinmu berkedut. Keanehan tambang ekstrim besar ini bahkan lebih mengerikan daripada tambang lainnya. Penguasa penciptaan ini jelas bukan lagi penguasa penciptaan yang asli, melainkan makhluk mengerikan yang dikendalikan oleh ranjau ini. Selain itu, batu ilahi ekstrim agung telah menggantikan batu ilahi penciptaan agung. Ini berarti bahwa tambang tersebut mengendalikan penguasa penciptaan ini untuk menjalankan jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang terkandung dalam tambang primordial penciptaan agung. Kinmu memusatkan perhatiannya pada sang master pencipta. Dia sudah tiba di sini, dan tidak ada cara untuk mundur. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan tambang Grand Extremes. Harta karun ilahi embrio rohnya dipisahkan dari Grand Extremes baca Yin dan Yang. Tambang ini baginya sangat penting. Tiba-tiba, sang master pencipta mengangkat kapaknya dan mengerahkan kekuatan di kakinya. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Kinmu, dan kapak itu pun jatuh. Kinmu mengayunkan pedang patahnya dan mengubahnya menjadi pisau panjang. Saat dia menyerang, seni ilahi miliknya sendiri memasuki jalan. Dia memasuki jalan dengan pisau dan memahami seni ilahi pertamanya, jalan pisau. Mengetuk gerbang surgawi selatan. Cahaya pisau bersinar, membawa serta rune jalur unik dari jalur agung pas celestial saat beradu dengan beliung. Jalur pisau, memotong duri dan onak tanpa takut mati. Bahayanya surga, keteguhan bumi, satu pisau untuk membelah. Jika tidak ada jalan, maka ukirlah jalan. Tidak perlu mencari transformasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya goresan horizontal dan vertikal yang dibutuhkan. Catatan, terjemahan pada 3 baris terakhir cukup kikuk. Saya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan urutan kalimat dan struktur mentahnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dentang, sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan Kinmu terlempar ke belakang. Dia menginjak dinding gunung dengan keras dan bergegas mendekat dengan kecepatan yang lebih cepat. Tangan sang master pencipta terangkat tinggi, dan dia mundur. Kinmu sudah berada di depannya. Dia mengangkat pisaunya, dan sebuah kepala besar terbang ke atas. Kinmu mendarat di tanah, dan tanah bergetar hebat. Jepitan antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan darah segar mengalir keluar.
Namun, untuk dapat membunuh lawan sekaliber itu dalam satu gerakan, luka kecil ini tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba, Master Pencipta tanpa kepala itu mengangkat kapaknya lagi. Qin Mu tercengang dan buru-buru mundur untuk menghindari kapak itu. Sang ahli penciptaan gagal dan mencabut kapaknya dari tanah. Dua mata Grand Extremes tumbuh dari dadanya, dan mata itu menakutkan. Buk, sang Master Pencipta tanpa kepala meletakkan beliung dan bersandar pada gagangnya. Pada saat yang sama, suara retakan terdengar saat patung-patung batu para ahli penciptaan ditambang melepaskan bagian luar batu mereka dan mendapatkan kembali tubuh jasmani mereka. Qi Yin dan Yang di kedua sisi gunung merajalela dan berenang seperti naga saat mereka menggali terowongan ke dalam tubuh mereka. Mereka semua berjalan menuju Qin Mu. Buk, buk, buk. Beliung-beliung diletakkan di tanah satu demi satu, logam-logamnya berkilauan dengan cahaya dingin. Puluhan raksasa dibaringkan dalam formasi pertempuran, mirip dengan angsa yang terbang saat mereka mendekat dari kedua sisi. Qin Mu mencengkeram gagang pisaunya erat-erat, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia tertawa dan berkata, "Kemana pisauku akan mengarah? Tidak lebih dari sekadar pertempuran. Ayo." Para ahli penciptaan itu terbang tinggi ke langit, melangkah di dinding gunung, atau berlari cepat dari tanah. Cahaya yang terpantul dari kapak mereka bagaikan garis pemisah dalam diagram Taiji, memisahkan Yin dan Yang. Lintasan mereka sangat dalam saat mereka menyerang dari segala arah. Ledakan. Di tambang Grand Extremes, pilar cahaya muncul dari tanah dan berubah menjadi cahaya hitam. Pilar cahaya lainnya muncul ke langit dan berubah menjadi cahaya putih. Di udara, kedua pilar cahaya itu berputar dan bertabrakan dengan puncak langit. Dari kejauhan, mereka tampak seperti ikan Grand Extremes Yin dan Yang, yang berputar-putar di sekitar satu sama lain. Catatan, dua ikan koi, satu hitam dan satu putih, berputar-putar di sekitar satu sama lain. Fakta menarik, tahukah Anda bahwa bentuk jamak dari ikan adalah fishes jika ada beberapa spesies ikan tetapi hanya fish jika ada beberapa spesies yang sama? Kita lanjut ke alur ceritanya. Di kaki gunung, Naga Kilin dan Yaner menatap pemandangan ini dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tambang. Cahaya perlahan menghilang, dan para ahli penciptaan yang mengesankan berdiri dalam sebuah lingkaran dengan kapak di tangan mereka. Di tengahnya terdapat tumpukan daging busuk. Qin Mu dipukuli hingga menjadi pasta daging oleh mereka. Para ahli penciptaan tidak berekspresi saat mereka mengangkat kapak mereka dan bersiap untuk pergi. Zat-zat di tambang berubah dengan cepat, dan para ahli penciptaan dengan cepat mundur. Kapak di tangan mereka juga mengikuti jalur seni ilahi mereka saat mereka mundur. Ada yang melesat ke angkasa, ada yang melangkah di dinding gunung dan berlari mundur, dan ada pula yang mundur ke dalam tanah. Sementara itu, pasta daging juga berubah dengan cepat, kembali ke penampilan Qin Mu. Segalanya tampak kembali ke titik awalnya. Tidak lebih dari sekadar pertarungan. "Ayo," teriak Qin Mu. Pupil hitam dan putih berputar di mata para master pencipta seolah-olah mereka tercengang, namun, mereka tidak memiliki pikiran seperti itu. Raungan Qin Mu terdengar dan para master pencipta bergegas ke arahnya sekali lagi. Mereka yang terbang ke udara sebelumnya, terbang ke udara sekali lagi. Mereka yang melangkah di dua dinding gunung melangkah ke dinding gunung. Mereka yang berlari cepat di tanah, berlari cepat menyeberang. Beliung mereka menelusuri lintasan yang sama seperti sebelumnya, membawa keajaiban Dao Yin dan Yang saat mereka menyerang Qin Mu dari semua sudut. Ledakan, getaran hebat menjalar kemana-mana, dan seekor ikan yang hitam dan seekor ikan Yin putih muncul di langit sekali lagi, berputar-putar mengelilingi satu sama lain. Di kaki gunung, Naga Kilin mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan merasa heran, "Saya pikir saya pernah mengalami semua ini sebelumnya." Di dalam tambang, waktu seakan kembali ke titik semula. Para ahli penciptaan membunuh Qin Mu dan memukulinya hingga babak belur. Namun, pada saat berikutnya, mereka kembali ke posisi semula dan berdiri dalam formasi mereka dengan kapak mereka. Catatan, huruf mentah menunjukkan formasi tersebut berbentuk ren. Kita lanjut ke alur ceritanya. Qin Mu masih berdiri di depan mereka dan tertawa keras, "Ayo." Segala sesuatunya tampak terulang kembali. Para ahli penciptaan menyerang ke depan lagi dan mengayunkan kapak mereka lagi. Semburan kekuatan yang tak tertandingi dan mengerikan meledak, dan dua ikan Yin yang berputar-putar di atas langit. Namun, kali ini, Qin Mu selamat. Dia berdiri dengan gemetar di tengah para ahli penciptaan dan tidak pingsan. Setiap kali ia mengulang, ia menggunakan gerakan yang berbeda. Setelah 3 kali, ia telah menemukan jalan untuk bertahan hidup. Qin Mu menyeringai, dan mulutnya penuh darah. Dia terkekeh, "Aku tidak mati." Di belakangnya, seorang ahli penciptaan mengangkat beliungnya dan menusukkannya ke kepalanya, menghancurkan tengkoraknya.
Para ahli penciptaan lainnya mengangkat kapak dan beliung mereka dan menghancurkan satu demi satu. Pada saat ini, waktu seakan berputar mundur, dan pada saat berikutnya, para ahli penciptaan kembali ke titik awal mereka. Kinmu berdiri di sana dengan baik-baik saja dan tertawa keras, ayo. Di kaki gunung, naga kilin, Yaner, binatang hampa, dan pangeran bumi kecil sudah terbiasa dengan dua pilar cahaya hitam dan putih dan dua ikan yin-yang yang muncul di langit dari waktu ke waktu. Mereka terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Ini Earthbound berbaring di kepala binatang hampa itu, meneteskan air liur saat dia dan binatang hampa itu menatap raksasa purba di gunung itu. Yaner mengeluarkan treasured basin yang diberikan oleh Divine King Langwo kepadanya saat dia berencana untuk membuat lebih banyak pil roh. Naga kilin berbaring di depan pintu desa, tertidur. Namun, di dalam tambang, Kinmu terbunuh berkali-kali. Namun, setiap kali ia hidup kembali, ia bertahan hidup lebih lama. Akhirnya, saat ia kembali hancur, terjadilah perubahan. Tepat saat semuanya akan kembali ke awal, para ahli penciptaan membuka mulut mereka lebar-lebar, Ki Yin dan yang mengalir keluar dari mulut mereka seperti naga yang terbang saat mereka menyerbu ke dalam tubuh Kinmu. Jelaslah bahwa tambang ekstrim besar ini telah melahirkan kesadarannya sendiri. Ia menyadari bahwa Kinmu menggunakan metodenya yang tak tahu malu untuk menjadi lebih kuat dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Yin dan Yang. Oleh karena itu, ia mengambil kesempatan untuk berasimilasi dengannya ketika Kinmu telah meninggal. Ketika Ki Yin dan Yang meninggalkan tubuh para penguasa penciptaan, mereka dengan cepat membatu kembali menjadi patung batu. Ketika Yin dan Yang Ki masuk ke dalam daging dan darah Kinmu, mereka berbenturan keras dengan seni ilahi material yang tidak berubah. Catatan, sebelumnya disebut seni ilahi substansi tak berubah, diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Ling yang berbakat. Alasan mengapa saya menggunakan materi sebagai gantinya adalah karena saya menyimpan substansi untuk kata yang lebih penting. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika Kinmu, yang dipukuli hingga menjadi pasta, akan bergabung kembali, ia terkadang berubah menjadi potongan-potongan batu, dan di lain waktu daging dan darahnya akan muncul kembali. Kadang-kadang, ia akan berubah menjadi banyak monster tetapi kadang-kadang sosoknya sendiri akan muncul. Celestial Venerable Ling menciptakan seni ilahi material yang tidak berubah menggunakan jalan penciptaan sebagai dasarnya. Ketika seni ini berbenturan dengan Ki Yin dan Yang, reaksi yang mengerikan akan terjadi. Salah satunya adalah sifat material yang tidak berubah, sementara yang lainnya adalah transformasi berbagai bentuk. Tabrakan seperti itu pasti ada yang menang dan yang kalah. Jika seni ilahi yang tidak berubah dikalahkan, Kinmu akan mati. Jika Ki Yin dan Yang dikalahkan, Kinmu akan hidup. Sesederhana itu, benturan keras itu berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, dan Kinmu perlahan berdiri dari genangan darah. Tepat saat dia memperlihatkan senyum, dia tiba-tiba meledak dengan keras dan berubah menjadi diagram Taiji yang terbuka. Dalam diagram Taiji, Ki Yin dan Yang mengalir perlahan. Setelah beberapa saat, Ki Yin dan Yang dalam diagram berangsur-angsur berubah menjadi sosok Kinmu. Itu adalah embrio rohnya. Seni ilahi Ling Tianzun yang tidak berubah berbenturan dengan energi Yin dan Yang, menghapus tubuh jasmani dan roh primordialnya, hanya menyisakan embrio rohnya yang tidak pernah mati. Itulah embrio rohnya. Bentrokan antara seni ilahi Ling yang tidak berubah milik Yang Mulia Surgawi dan Ki Yin dan Yang mengakibatkan hancurnya tubuh jasmani dan roh primordialnya, hanya menyisakan embrio rohnya yang tidak tersentuh. Embrio roh Kinmu berdiri di tengah diagram Taiji dengan pedang patah di tangannya. Gagang pedang patah itu ditandai dengan dua diagram Taiji yang lebih kecil. Itu adalah dua batu ilahi ekstrim agung yang tertanam di kedua sisi gagang pedang patah itu. Embrio roh mengayunkan pedangnya dan menebas ke segala arah. Buka langit, ledakan. Di sekelilingnya, dao besar bergetar. Sebuah ledakan keras yang terdengar seperti terbelahnya langit dan bumi bergema keluar. Sebuah pohon primordial tunggal muncul dari tanah, menopang ki yang jernih dan ki yang keruh, yin dan yang terpisah dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Bintang-bintang melayang ke langit dan perlahan-lahan memudar di kejauhan, berubah menjadi suandu di langit. Sungai surgawi mengalir deras, sumbernya adalah suandu. Saat mengalir melalui tanah empat ujung, ujung utara muncul dan melahirkan dua dewa kuno, satu adalah Suan dan yang lainnya Wu. Suan Wu menyatu dan ular terjalin dengan kura-kura. Catatan, Dewa Tao Suan Wu biasanya digambarkan ditemani seekor kura-kura dan seekor ular, dan dalam kasus Tales of Herding Gods atau TOHG, kedua dewa tersebut adalah kura-kura dan ular. Kita lanjut ke alur ceritanya. Dengan guncangan hebat, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit utara terbentuk. Para dewa kuno surga utara muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, menjaga wilayah kekuasaan mereka masing-masing.
Sungai surgawi terus mengalir ke arah barat dan ujung barat pun muncul. Harimau putih meraung dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit barat. Dewa-dewa kuno dari langit barat memimpin bintang-bintang, dan kemampuan mereka luar biasa. Berikutnya, burung merah di ujung selatan, naga hijau di ujung timur, dan seluruh bidang bintang dan rasi bintang muncul. Sungai surgawi mengalir melalui Yuandu dan melingkari pohon purba. Langit yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan sinar cahaya yang beraneka ragam, semuanya tergantung di sekitar pohon purba. Sungai surgawi itu luas dan perkasa, mengalir ke laut sebelum akhirnya tenggelam ke dalam Yudu yang suram. Mengikuti dua mata air kuning 9 tikungan saat berubah menjadi sungai Netherworld yang melingkari tubuh Earthbound. Sungai Netherworld mencapai kaki Earthbound dan jatuh ke reruntuhan akhir, mengalir ke Great Abyss. Catatan, Ruins of the End disebut Returning Void secara harfiah. Great Abyss adalah bagian terdalam dari Ruins of the End. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di dalam Great Abyss, setangkai teratai berkepala dua bergoyang lembut saat menyambut air sungai, tumbuh dari Great Abyss yang hitam pekat. Di sisi lain reruntuhan akhir, sungai surgawi muncul dan muncul di atas Suandu. Sungai itu mengalir di antara alis Adipati Langit dan alisnya yang panjang berkibar saat memantulkan sungai surgawi. Dalam kegelapan di bawah kaki Heaven Duke, getaran datang dari Heavenly Yin World. Pasir jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang dan turun ke embrio roh Kinmu, berubah menjadi 3 jiwa dan 7 roh. Pada diagram Taiji, suara-suara berdenting terus-menerus terdengar, dan suara Dao pun terdengar. Dari Qi Yin dan Yang, deretan istana surgawi terlihat muncul dari diagram. Suara Dao dari istana surgawi bergemuruh dan bergetar, cemerlang seperti baru. Pada diagram Taiji, suara berdenting terus-menerus terdengar, dan fluktuasi Dao pun terdengar. Dari Qi Yin dan Yang, istana surgawi dapat terlihat muncul dari diagram. Suara Dao dari setiap istana surgawi bergemuruh dan bergetar, cemerlang seperti baru. Pada setiap tahap eksekusi dewa di istana surgawi, Qi Yin dan Yang berubah dengan cepat seperti dua pisau dewa yang dapat membelah apapun. Ini adalah domain harta karun ilahi embrio roh Kinmu. Tiba-tiba, alam harta karun dewa menyusut dengan cepat dan menjadi lebih kecil. Dalam waktu singkat, ia dipadatkan menjadi bentuk otak. Di sekitar otak, pembuluh darah tumbuh, tulang tumbuh, rambut beterbangan, dan wajah Kinmu pun muncul. Selanjutnya, fitur wajah, jantung, 6 organ, dan 4 anggota tubuhnya tumbuh. Kinmu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang itu. Pedang patah itu muncul di tangannya dan menusuk pinggangnya. Sarung pedang patah itu juga muncul di pinggangnya. Ia berjalan keluar dari lingkaran yang dibentuk oleh patung-patung batu para ahli penciptaan, dan pakaiannya juga mulai pulih. Ketika ia berjalan keluar dari lingkaran yang dibentuk oleh puluhan patung batu, jubahnya berkibar di belakangnya. Tampaknya terdengar desahan samar dari tambang, tetapi Kinmu pura-pura tidak mendengarnya dan terus berlari maju. Tidak ada kelainan di tambang, dan bahkan Qi Yin dan Yang di dinding gunung berhenti mengalir. Tidak ada perubahan pada batu ilahi ekstrim agung. Setelah berjalan cukup lama, Qi Yin dan yang tak terbatas muncul di hadapannya, membentuk diagram Taiji yang tak tertandingi besarnya. Di tengah diagram besar itu terdapat altar pengorbanan yang besar. Altar pengorbanan itu terletak di antara Yin dan Yang. Telur dewa yang berdiri sendiri berdiri dengan tenang di tengah altar pengorbanan itu. Di sekeliling telur dewa terdapat 8 batu asal yang dipenuhi dengan rune Yin Yang Dao. Kinmu datang ke depan telur dewa dan mencabut pedangnya dari pinggangnya. Dia menusukkannya ke altar pengorbanan dan duduk bersila. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, "Saudara Dao di dalam telur, orang luar Kinmu mengirimkan salamnya."